Selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam untuk Ibu Diana yang terhormat. Perkenalkan, saya Valentino Satrio Febrian Papemala dengan NIM 2171650028 dan kali ini saya berkesempatan untuk mengulang kembali revisi dari rangkuman pengantar ilmu hukum dari Bapak Raden Suroso yang dimana berisi tentang pembelajaran pengantar ilmu hukum. Dan pada saat malam hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk mengulang perekaman video ini. Baik, saya akan memulai dari bab pertama, yaitu tentang pengertian dari segi pengantar hukum. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya kata pengantar ilmu hukum dikehendaki dapat dipecah menjadi ilmu dan hukum, yang artinya mengantar perkataan berasal dari pengantar, berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan indeling, dalam bahasa Belanda, dan di introducing atau dalam bahasa Inggris. Yang berarti memperkenalkan, dalam hal ini diperkenalkan ialah basis atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Baik, ada beberapa arti dari ilmu hukum menurut pakar hukum, bukan menurut saya karena saya hanya menjelaskan dari bukunya. Ada cross atau ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu ada jurisprudensi, berasal dari kata juris yang artinya hukum atau hak. Lalu ada prudence, berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Lanjut ke curzon, yang berarti ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang mencakup membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Lanjut ke Purnadi, kata Bapak Purnadi Purbacaraka dan Bapak Surjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Perihal Kaidah Hukum tahun 1982 menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu tentang kenyataan. Masing-masing di sini juga dijelaskan artinya apa, tetapi intinya adalah bahwa hukum itu adalah suatu tindakan atau tindakan menelaah lebih lanjut suatu peraturan atau hukum. Itu dia ilmu pengantar ilmu hukum. Lalu ada cabang-cabang ilmu hukumnya juga. Ada dari Jivan Apeldoorn berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarahnya, dan juga perbandingan. Menurut W.L.G. Meyer berpendapat bahwa ilmu hukum terdapat hukum positif atau Rechtspositivisme, sosiologi hukum atau Rechtssociologie, perbandingan hukum Rechtsverständigung, dan sejarah hukum Rechtsgeschichtliches. Lalu ada Belfort membagi ilmu hukum itu dibagi lagi menjadi 5: dogmatik, sejarah, perbandingan, politik, dan ajarannya. Masing-masing di sini menjelaskan pandangan mereka tentang bagian-bagian hukum. Bukan berarti tidak bisa kita berpendapat bahwa hukum itu hanya fungsinya satu gitu, karena fungsi dari hukum itu sangat-sangat banyak dan cakupannya sangat luas. Lalu ada beberapa sejarah pengantar ilmu hukum, bagaimana ilmu hukum masuk ke dalam Indonesia, bagaimana hukum itu tercipta di negara-negara Latin, dan juga ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Ada peran yang pertama yaitu untuk memberikan introduksi atau perkenalan tentang segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Lanjut dengan untuk menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian dengan ilmu yang ada. Lalu memperkenalkan ilmu hukum itu sendiri. Lanjut ke mengkualifikasikan, yang artinya mengkelompok-kelompokkan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan, serta pengetahuan hukum pada tingkat persiapannya, yang artinya hukum secara tidak langsung sudah mengkotak-kotakan manusia menurut kegunaannya, menurut fungsi dari hukum itu, dan pastinya hukum juga bisa berbasis sebagai pembelajaran atau memang bisa disebutnya wajib, karena setiap orang pasti akan berurusan dengan hukum, entah dia kriminal atau bukan, pastinya akan berhubungan dengan ilmu hukum, tidak terkecuali. Lanjut ke bab 4,
kedudukan pengantar ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya. Di sini ditekankan bahwa ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial juga, yang artinya objek penyelidikannya itu tingkah laku manusia dan masyarakat. Jadi apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dan apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat itu sudah diatur oleh pengantar ilmu hukum ini, tanpa mesti hukum itu sendiri yang sudah mengaturnya. Lalu ada petinjauan dari segi disiplin hukum, ini masih masuk ke bab 4. Ada filsafatnya, lalu ada segi hukum yang katanya kurang menarik karena dibicarakan adalah hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dan menurutnya hukum perdata dan sebagainya bisa dilakukan persyaratan khusus. Jadi banyak orang-orang yang merasa bahwa saya mempunyai wewenang, makanya saya nggak bisa kena hukum, kebal hukum kayak gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang berkata seperti itu. Lanjut ke bab 6. Persyaratan sebagai pengantar ilmu hukum, dalam artinya Ibu Diana sebagai dosen. Lalu menurut Bapak Profesor Ahmad Sunasi ada beberapa peraturan ketika ingin menjadi seorang dosen ilmu hukum. Sampai poin E, berarti ada 5 poin. Harus menguasai bahan-bahannya, lalu memahami syarat-syarat pedagogis. Dari yang saya lihat, pedagogis itu seperti kemampuan yang pendekatan secara khusus lah di ilmu hukum. Lalu mempunyai kemampuan untuk menarik serta mempunyai kemampuan membangkitkan mahasiswa, semangat dalam artian tersebut. Lalu lanjut, mampu berani mempopularisasikan acara kuliahnya, lalu memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Lanjut, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa pembelajaran PH itu jangan sampai merupakan pemberian yang merupakan hanya filsafat saja atau kata-kata saja, tetapi juga dikehendaki diletakkan pada dogmatik hukum yang ada. Oke, baik, lanjut. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Di sini jelaskan kira-kira apa itu hukum, lalu tujuannya apa, bagaimana terbentuknya, lalu bagaimana sistem dan klasifikasinya. Lalu ada hukum sebagai norma, yang artinya tidak terlihat secara langsung, tetapi memang hukum ini ada gitu. Sebagai kaidah atau kaidah hukum itu sendiri itu apa gitu kan. Lanjut, ilmu hukum itu sebagai ilmu pengetahuan, subjeknya apa, objeknya apa, peristiwanya apa, perbuatannya apa, hubungannya apa, akibatnya, dan masyarakatnya itu siapa. Lalu ada ilmu hukum yang memang kenyataannya kita temukan sehari-hari, ada antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi, dan perbandingan. Lanjut ke bagian 2 dari buku ini. Bab 9, pengertian tentang hukum. Kita sering ditanya-tanya, apa hukum itu kan pasti. Banyak orang yang menganggap hukum ini itu sebenarnya mencari batasan, tetapi belum ada yang memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat tentang hukum. Hukum ini diciptakan jadi ketika seseorang mempunyai ketakutan tersendiri akan suatu hal. Contoh, dia pasti takut dengan binatang buas. Apalagi kita manusia, binatang buas adalah hal yang wajar jika kita takut, karena insting dari si binatang buas tersebut yang menganggap kita sebagai mangsanya gitu. Dan begitupun dengan kita yang merasa takut bahwa itu kita akan dimangsa. Jadi ketika di tempat reservasi atau kebun binatang, pastinya ditempatkan semacam pagar yang melindungi kita maupun si hewan untuk menjaga jaraknya gitu. Jadi hukum ini sebenarnya adalah pagar yang membatasi, dan itu menurut saya dari buku yang saya baca dari Bapak R. Suroso ini. Lalu baik, selanjutnya ada hukum yang harus ditaati orang, terlepas dari adanya saksi atau yang tadi sudah saya jelaskan bahwa
terlepas dari adanya manusia maupun tidak dari manusia, hukum itu secara sadar atau tidak pada umumnya orang atau manusia mau tak mau harus menaati hal tersebut, karena hal tersebut dibuat untuk menjaga kita dari si binatang buas ini maupun dari binatang buas kepada manusia yang ingin memperangkap dia gitu. Menurut Antrek, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang artinya banyak orang yang berpikir bahwa hukum itu peraturan-peraturan yang berkepentingan yang berlaku, lalu ada yang menerimanya supaya ada rasa ketentraman, lalu ada masyarakat yang mengkehendakinya, dan dalam pernyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Lalu karena adanya paksaan atau sanksi sosial, mereka merasa malu kalau misalkan hukum tersebut mereka tidak taati. Lalu hukum ditaati orang karena memang hukum itu bersifatnya memaksa, seperti sudah saya bilang di awal. Lalu ada beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Ada mazhab atau hukum alam atau hukum kuadrat. Mazhab atau hukum alam itu adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadaan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Dan apabila keadaan itu terganggu, menimbulkan reaksi manusia yang secara alami itu muncul. Dan situasi yang adil menurut pandangan orang secara sehat mental atau berpikir sehat. Ada juga beberapa ajaran hukum menurut Aristoteles, bagaimana hukum berlaku kepada penetapan penguasa negara, berlaku juga bagi mereka yang membuatnya, dan hukum itu tidak tergantung dari pandangan manusia. Jadi semua orang bisa bermusyawarah kira-kira hukum ini itu cocok nggak dengan mereka. Atau keadilannya tidak sama sehingga seakan-akan hukum alam itu sifatnya asli kayak gitu. Jadi bisa dikatakan bukanlah syarat yang mutlak gitulah, intinya seperti itu. Baik, saya lanjut cukup jauh karena ini membahas tentang bagaimana teori-teori dari ilmu hukum yang harus ditaati, dan ini sangat-sangat banyak. Ada dari kodifikasinya, lalu ada bagaimana hukum menjadi trias politika dan semacamnya, dan ini dijelaskan semua lengkap, sangat-sangat lengkap di sini. Dan ada beberapa bagaimana Indonesia menjadi aliran-aliran hukum yang dikembangkan kembali di Indonesia yang waktu itu di bawah Belanda, maksudnya seperti itu. Lalu dilanjut dengan aliran-aliran praktik hukum. Baik, di dalam praktik 3 aliran ini itu ada aliran legisme, aliran Freileichterei atau Freie Rechtsburgerkunde atau Freie Rechtsholt, dan aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Aliran-aliran tersebut mempunyai pengaruh sesuai dengan zamannya, serta mewarnai praktik keadilan dari masa ke masa yang sudah berada atau berpengaruh pada penyusunan undang-undang. Dari yang pertama saya akan jelaskan tentang legisme. Legisme itu adalah kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, lengkap, serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Maka timbullah aliran legisme, atau dalam bahasa mereka Westlic Positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Di sini, di dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsumptisme atau maat, dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Jadi hakim hanya sebagai penentunya, karena aliran tersebut dianggap suatu usaha yang baik. Dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum, maka banyak negara mengikuti jejak Prancis, seperti Belanda, Belgia, Jerman, dan Swiss. Lanjut ke aliran Freie-Frenchisme. Freie Rechtsbeweging dan
free ranges whole atau hukum bebas. Aliran ini justru bertolak belakang dari aliran legisme. Akhirnya free legisme pada tahun 1840 itu dilihat karena kekurangan aliran legisme yang tak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran Freie Regisler merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dalam menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Lalu pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Berarti secara langsung adalah hukum yang mempunyai keterpisahan. Hakim benar-benar menciptakan hukum. Judge made law. Karena keputusan berdasarkan pada keyakinan hakim. Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya semakin berkembang, maka hukum tersebut suatu saat bisa diubah. Jadi nggak berpatokan pada hukumnya gitu loh. Jadi berpatoknya kepada masyarakat kita butuh apa. Jadi keputusan itu lebih dinamis dan lebih bisa diatur lah gitu dari zaman ke zaman. Dan ini lebih seperti peradilan, bentuknya seperti itu. Hukum undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana. Lalu, pandangan Frey Regisler bertitik berat pada kegunaan sosial atau sociale dolmatique. Hukum bebas ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Berupa kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dalam hukum konkret atau hukum alam. Lalu, ada Free Regisler ditimbulkan untuk pertama kalinya di Jerman. Justru dulu Jerman mengikuti jejaknya Prancis jadi hukum legisme. Tetapi ternyata Jerman mempunyai suatu struktural hukum tersendiri lagi, yaitu hukum si Free Regisler ini. Lalu ada aliran Rechtswending atau penemuan hukum. Di sini dinyatakan beberapa bagian. Hukum itu berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Berarti ini poinnya lebih juga mengarah kepada si Regisler ini karena sama-sama mengikuti masyarakat dan pola pikir dari masyarakat tersebut. Dari undang-undang ini kita bisa mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial. Baik, bisa dilanjut dengan ada beberapa hukum yang terbentuk dari si Rechtswending ini. Dari Rechtswending ini ada dari pembentukan undang-undang, administrasi tata usaha negara, peradilan, kebiasaan, dan ilmu. Itu dikemukakan karena adanya hukum ini. Hukum ini hidup kembali, kurang lebih seperti itu. Dilanjut dengan terbentuknya hukum. Hukum terbentuk di Inggris ternyata sebagai contoh dipergunakan pada pembentukan hukum Inggris yang sampai sekarang masih berpegang di hukum kebiasaan. Hukum Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal William the Conqueror, yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Di samping mengatur tata peradilan, perintah masalah peradilan diatur juga, kerap kali penguasa kerajaan berperan sebagai hakim. Mereka ingin dikelilingi dari daerah satu ke daerah lainnya, oleh karenanya hakim-hakim tersebut dinamakan Judge of Layer atau Interim Judge atau hakim keliling. Dari keputusan hakim ini tumbuhlah yang dinamakan common law. Lalu ada pembentukan hukum di Indonesia. Versi ini lebih khas hukum Indonesia yang tumbuh dari kebiasaan dari masyarakat. Hukum adat. Saya sudah menjelaskannya waktu presentasi kemarin. Dan ada beberapa juga ada pandangan-pandangan dari legisme, dari Free Regisler dan Rechtswending. Ada pandangan legisme, ada pandangannya Rechtswending, dan juga ada pandangannya si Regisler. Lalu ada penafsiran hukum. Penafsiran hukum ini dibagikan menjadi dua, subjektif dan objektif. Lantas subjektifnya itu apa?
ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Kalau subjektif berarti dia lebih mengarah kepada, kalau di Indonesia, DPR MPR ya. Dan objektif itu penafsiran lepas dari pendapat pembuat undang-undang dengan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Berarti ini dikemukakan juga hukum adat ini kan berkesinambungan ya dengan hukum agama juga sedikit. Jadi lebih ditetapkan mungkin kepada hari raya besar atau penghormatan kepada agama mayoritas maupun minoritas, kurang lebih seperti itu. Dilanjut dengan ada beberapa metodenya untuk menafsirkan si hukum ini. Ada gramatikal, historis, sistematis, sosiologis, otentik, dan perbandingan. Sangat banyak untuk cara menafsirkan hukum itu sendiri. Dan dalam bukunya Bapak Raden Suroso itu lebih menekankan kepada bagaimana hukum ini dihubungkan dengan kalimat-kalimat dengan peraturan-peraturan lain. Jadinya hukum ini bersifat berkesinambungan dengan peraturan-peraturan lain. Jadi penafsirannya hampir sama, kurang lebih seperti itu. Jadi hukum ekonomi dan hukum tentang yang mengatur tentang bagaimana perjalanan seseorang itu juga berkesinambungan gitu. Lanjut ke pengisian kekosongan hukum. Kelompok saya berkesempatan kemarin membawakan materi ini, dan kami sudah merangkumnya lumayan dari konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Pengisian kekosongan hukum. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu penarutan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Lalu, analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata atau privat, terutama sesekali hukum perikatan. Lalu dilanjut dengan ada penghalusan hukum, atau juga bisa disamakan dengan argumentum a contrario atau ada argumentum a contrario juga pengungkapan secara berlawanan, hukum secara berlawanan. Lalu ada sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum di sini ada sumber dari sosiologis, fisiologis, ada formil, dan juga ada sumber hukum dari abnormal, normal, maupun dari sumber tata tertib dari Pancasila. Lalu ada proklamasi, itu dari kita ya, dari Indonesia, proklamasi. Lalu dekret presiden, undang-undang dasar, lalu surat perintah 11 Maret 1966. Itu tahun 1966. Lalu ada sumber hukum formal juga, ada sumber hukum material yang nanti akan saya jelaskan. Lalu dilanjut dengan Baik. Ada penggolongan dan klasifikasi hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari penggolongan atau klasifikasi hukum ini. Dari segi-segi nilai teoritis, itu untuk dicapai satu pengertian yang lebih baik. Lalu dari segi praktis, itu lebih mudah menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Ada sumber-sumber yang berlaku dari bentuk-bentuk dari si klasifikasi hukum ini. Itu tuh dari ada hukum undang-undang, ada hukum persetujuan, ada hukum perjanjian antar negara atau hukum traktat, lalu ada hukum kebiasaan dan hukum adat, ada hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Lalu ada dibagi dua lagi nih, ada hukum tertulis dan hukum-hukum tidak tertulis. Kalau hukum-hukum tertulis itu adalah hukum-hukum yang sudah dikodifikasikan atau hukum yang sudah dibukukan secara langsung, secara bersamaan gitu. Lalu ada hukum-hukum tak tertulis yang paling sering kita temukan adalah hukum adat di Indonesia. Paling seringnya itu suku Jawa maupun suku Batak itu pasti artinya punya hukum adat tersendiri gitu ya. Hukum adat pernikahan yang paling sering kita temui, maupun hukum ketika mempunyai anak gitu, pasti ada hukumnya gitu loh. Nanti adatnya juga diatur gitu. Lalu dilanjut dengan penggolongan klasifikasi hukum.
Di sini itu ada sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu tadi saya sudah jelaskan di awal, ada hukum traktat, ada kebiasaan dan hukum adat, jurisprudensi, hukum ilmu. Lalu berdasarkan daerah kekuasaannya itu ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Masing-masing juga mempunyai fungsinya masing-masing. Hukum nasional itu lebih ke di suatu negara. Hukum internasional itu hukum yang berlaku di wilayah negara-negara yang banyak kayak gitu. Internasional seperti hukum yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Mereka membuat suatu peraturan yang memang harus disepakati oleh suatu negara, semua negara, maaf. Lalu ada hukum asing, di mana hukum ini berlaku di negara lain tetapi tidak berlaku di negara kita. Lanjut ke berdasarkan kekuatan berlakunya. Ada hukum paksa, lalu ada hukum tambahan, lalu ada hukum berdasarkan isinya, ada hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik ini itu mengatur tentang hukum pidana, lalu ada hukum negara juga mengatur tentang hukum tata usaha negara, hukum acara, lalu ada di hukum privat ada hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perselisihan. Lanjut ke perselisihan nasional, artinya tidak hanya perselisihan itu kan tidak hanya di dalam anggota ya, tapi bahkan di negara tuh ada hukum interdeal, ada hukum interlokal, ada hukum antar agama juga, ini masuk ke perselisihan nasional. Lalu berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya itu ada hukum material dan hukum formil. Kalau material ini itu hukum yang mengatur tentang bagaimana sih orang yang bersalah ini itu dijatuhkan hukuman yang pas gitu. Kalau korupsi hukumannya apa? Meskipun masih abu-abu ya Indonesia untuk menerapkan hukum material ini. Lalu ada hukum formil, itu ada hukum perselisihan atau hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perkara itu di muka hakim. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya kayak gitu. Itu ada hukumnya juga. Lalu ada hukum berdasarkan bentuknya. Hukum itu tadi ada dua, hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis itu disebut juga hukum statute law atau written law. Sudah dikodifikasikan juga, tapi juga ada yang tidak dikodifikasikan. Ada hukum tak tertulis juga. Ini lebih condong ke Indonesia ini seperti hukum adat. Hukum berdasarkan wujudnya itu ada hukum objektif, maaf ada angin tadi. Hukum objektif, lalu ada hukum subjektif. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum, ada ius constitutum, dan juga ada hukum asasi atau hukum alam. Lalu ada perbedaan antara beberapa macam hukum nih. Ada perbedaan antara hukum perdata, sipil, dengan hukum pidana. Dan ini masih sangat banyak bagian-bagian yang memang harus saya rangkum karena buku ini mempunyai banyak sekali ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di buku lain karena Bu Diana sangat hebat mencari bagaimana seorang mahasiswa kira-kira bisa mendapatkan ilmu hukum yang kompleks dalam satu buku. Itu sangat baik dan sangat luar biasa karena dari sini kita juga bisa belajar lain tentang kaidah-kaidah hukumnya. Sebelumnya saya minta maaf jika Ibu Dini menonton ini maupun teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena sedang terjadi sepertinya badai di luar ya, karena akhir-akhir ini cuacanya sedang tidak baik dan juga tidak menentu. Lalu ada kaidah hukum dan kaidah sosial. Di minggu selanjutnya kemungkinan besar kita akan mempelajari tentang ini, tapi saya akan merangkumnya karena saya sudah membacanya terlebih dahulu. Ada kaidah hukum dan kaidah hukum sosial. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial, selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, dan juga keinginan itu didorong oleh kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan itu tidak datang karena memang hanya hasrat aja yang pengen, tapi memang kita butuh untuk hidup bersama gitu, untuk hidup berkelompok. Lalu selanjutnya ada kaidah-kaidah sosial. Itu ada kaidah susila, ada kaidah kesopanan, ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan, ada kaidah hukum, dan juga ada penggolongan kaidah. Kaidah itu ada aspek pribadi dan juga ada aspek kehidupan. Dan hubungan antar kaidah hukum itu biasanya hubungan positif ya. Karena mempunyai suatu hukum yang kompleks dan untuk menjaga keharmonisan antar manusia. Hukum susila ini, hukum ini memang berkaitan dengan hukum agama secara tidak langsung.
Lalu ada hubungan negatifnya juga sedikit. Hubungan ini saling melemahkan, yaitu isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contoh, larangan oleh satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun. Tetapi militer memperbolehkan hukum ini karena mengganggu kedaulatan negara, juga bisa ditembak atau dihukum mati secara tidak langsung karena sudah mengganggu kedaulatan seorang negara. Orang-orang di negara itu. Suatu negara, mungkin maksud saya. Baik, saya sudah ada di bagian 4, bagian terakhir dari pengantar ilmu hukum dari Bapak Raden R. Suroso. Saya berhasil melengkapinya malam ini juga. Pengertian subjek hukum itu apa? Jadi subjek hukum itu adalah manusia, orang, person, people, like that. Ada 2 pengertian, naturalistic person atau man's person, yang disebut juga orang manusia pribadi, saya contohnya. Atau juga ada race person atau berbentuk badan hukum yang didapat dibagi dalam publik dan privat. Lalu manusia sebagai subjek hukum, ada dasar hukum itu apa? Lalu berdasarkan para pakar, pandangan dunia, pandangan agama, dan juga ada pandangan dari dunia modern. Pandangan hukum di Indonesia ini itu lebih mengukuhkan kepada bidang perdata dan menikmati hak-hak sebagai manusia. Lanjut ke pengecualian. Di sini tuh ada pengecualian mengenai subjek hukum. Anak dalam kandungan. Lalu ada cakupan hukum. Dari segi perbuatan hukum itu dapat dibedakan. Yang mencakup dalam perbuatan itu melakukan hukumnya atau tidak. Yang tidak dicakap melakukan perbuatan hukum, golongan ini dibagi dalam ketidakcakapan, gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros, ketidakcakapan menurut hukum atau jurisprudence handling sound Warhe ialah orang yang belum dewasa dan wanita yang berstatus dalam perkawinan. Orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dalam kuratele atau penampungan. Lalu ada wanita yang dalam perkawinan atau berstatus sebagai seorang istri. Lalu binatang sebagai objek hukum, jawabannya adalah tidak. Karena meskipun binatang itu makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia, tetapi menurut hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia karena mereka tidak punya gambar dan rupa seperti kita dan diberkahi seperti kita. Lalu ada kejadian peristiwa binatang menjadi subjek hukum. Sering terjadi seperti ini. Pengadilan di Zurich kira-kira pada tahun abad 15 mengadili seekor serigala yang dipersalahkan karena telah membunuh 2 orang anak manusia secara kejam. Lalu persidangan diadakan secara terbuka dan dihadiri oleh para pejabat hukum dan masyarakat luas. Hakim menjatuhkan putusan hukuman mati dengan cara digantung lehernya. Eksekusi dilakukan hari itu juga di depan massa. Saya mohon maaf sekali lagi karena ada gangguan dari luar, yaitu angin dan sebagainya. Lanjut ke syarat-syarat badan hukum. Ada beberapa syarat, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dan kekayaan keanggota-anggotaannya. Ini untuk syarat-syarat hukum itu sendiri ya. Maaf sebentar. Oke. Dan syarat hukum itu sebagai badan hukum itu sudah diatur juga oleh perbankan, bisa itu oleh perbankan. Lalu ada macam-macam badan hukum, lalu ada badan hukum privat dan macam-macamnya. Lalu ada bagan yang bisa saya jelaskan bahwa badan hukum ini dibagi menjadi 3 menurut bentuknya, jenisnya, dan tata aneka warna hukum di Indonesia. Saya akan membahas yang poin 3 ini karena sangat unik. Karena menurut hukum Eropa, kita membahas 3 menurut hukum Eropa, menurut hukum Eropa yang bukan Eropa maksud saya. Lalu ada hukum adat. Lalu ada objek hukum. Kita membahas tadi, mengulang lagi objek hukum itu siapa. Lalu sedikit bagaimana Belanda masuk ke kita untuk zaman kependudukan. Lalu kita lanjut ke bab terakhir, bisa dibilang bagian terakhir dalam buku ini, yaitu perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum.
adanya kehendak orang untuk bertindak atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Pernyataan kehendak atau pernyataan kehendak pada asasnya tidak terlihat pada bentuk-bentuk tertentu. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, tidak tertulis, pernyataannya, perbuatan hukum sendiri, perbuatan hukum dua pihak, lalu ada perbuatan hukum dilarang oleh hukum, lalu ada masyarakat hukum juga. Ada batasan-batasan mengapa masyarakat tidak boleh melakukan hal tersebut di dalam hukum. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan waktu dan tempat yang sudah dipersilakan bagi saya untuk membuat video ini pada malam hari ini. Meskipun agak sedikit badai, tetapi saya yakin bahwa yang saya sampaikan adalah hal yang berbobot, karena saya membaca buku ini dengan sangat lama. Karena saya pikir kita sebagai manusia perlu dengan sangat bagaimana kita mempelajari hukum sebagai pengantar kita antar manusia. Karena suatu saat saya sudah bilang bahwa kita akan berurusan dengan hukum. Kita non kriminal maupun kriminal pasti akan berurusan dengan hukum. Karena kita sebagai manusia yang diatur oleh hukum, dan hukum itu harus juga melihat dari sisi kita. Sekian dari saya. Sekurangnya mohon maaf, dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang tadi dipersilakan kepada saya. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam.